Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ayuhal hadirun rahimakumullah, marilah kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, tidak henti-hentinya dari segala aspek, dari agama Islam yang diberikan kepada kita, dari Rasul yang telah membimbing kita, kemudian orang tua kita dan seluruh kerabat dan handai tolan kita. Pada saat ini kita ingatkan kembali tentang pentingnya kita harus kaya. Agar kita mampu memberi, kita harus kuat agar mampu membantu yang lemah. Kita harus cemerlang agar mampu memberi penerangan. Kita harus sehat agar mampu menolong yang sakit. Kita harus mengerti agar mampu menuntun umat ke jalan yang benar. Tema saat ini yang sangat singkat ini adalah bagaimana mengisi Maulid Nabi Muhammad SAW. Hari ini 12 Rabiul Awal kalender Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1438 juga bertepatan dengan tanggal 12 Desember 2016 Masehi adalah hari kelahiran Rasulullah SAW. Dan pemahaman kita para kaum muslimin terhadap peringatan Maulid Nabi masih terjadi banyak kesimpang siuran mengenai haram, bid'ah kadia, mubah atau sunnah status dari peringatan Maulid Nabi tersebut. Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi Muhammad SAW pada mulanya diperingati untuk hanya membangkitkan semangat umat Islam. Sebab waktu itu umat Islam sedang berjuang keras mempertahankan diri dari serangan tentara salib Eropa, yakni dari Prancis, Jerman, dan Inggris. Kita mengenal musim itu sebagai Perang Salib atau The Crusade pada tahun 1099 Masehi. Tentara salib telah berhasil merebut Yerusalem dan menyulap menjadi tempat seperti Masjidil Aqsa menjadi gereja. Umat Islam saat itu kehilangan semangat perjuangan dan persaudaraan ukhuwah, serta secara politis memang umat Islam terpecah belah dalam banyak kesultanan maupun kerajaan-kerajaan. Meskipun ada satu khalifah tetap satu dari dinasti Bani Abbas di kota Baghdad, namun hanya sebagai lambang persatuan spiritual saja pada saat itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, orang Eropa menyebutnya Saladin, adalah seorang pemimpin yang pandai mengena pada hati rakyat jelata. Salahuddin atau Saladin tadi memerintah pada tahun 1174 sampai 1193 Masehi atau sekitar 570 sampai 590 Hijriah pada dinasti Bani Ayyub Salahuddin. Dan Salahuddin ini kira-kira setingkat gubernur levelnya. Pusat kesultanannya berada di kota Kairo, dulu namanya Qorihah atau Kairo di daerah Mesir, dan daerah kekuasaannya membentang dari Mesir sampai Suriah dan semenanjung Arabia. Kata Salahuddin, semangat juang umat Islam ini harus dihidupkan kembali dengan cara mempertebal kecintaan umat kepada nabi mereka. Salahuddin menghimbau umat Islam di seluruh dunia agar hari lahir Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal pada kalender Hijriah yang setiap tahun berlalu begitu saja tanpa diperingati harus dirayakan secara massal. Ketika Salahuddin meminta persetujuan dari khalifah di Baghdad, yakni An-Nasir, ternyata khalifah itu pun setuju. Maka pada musim ibadah haji bulan Zulhijjah 579 Hijriah
atau 1183 Masehi, Salahuddin sebagai penguasa Haramain, yaitu dua tanah suci Mekah dan Madinah, mengeluarkan instruksi kepada seluruh jemaah haji agar jika kembali ke kampung halaman masing-masing segera mensosialisasikan kepada masyarakat Islam di mana saja berada bahwa mulai tahun 580 Hijriah atau 1184 Masehi tanggal 12 Rabiul Awal dirayakan sebagai hari Maulud Nabi dengan berbagai kegiatan yang membangkitkan semangat umat Islam. Jadi kegiatan Maulud Nabi itu harus dikaitkan bagaimana membangkitkan semangat umat Islam. Karena Maulud Nabi itu bukan ritual ibadah seperti Idul Fitri, Idul Adha atau ibadah mahdoh lain yang sudah diatur. Jadi isinya hanya membangkitkan semangat umat Islam. Salahuddin ditentang oleh para ulama, sebab sejak zaman Nabi peringatan seperti itu tidak pernah ada. Lagi pula hari raya resmi menurut ajaran agama cuma ada dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Akan tetapi Salahuddin kemudian menegaskan bahwa perayaan Maulud Nabi hanyalah kegiatan yang menyemarakkan syiar agama, bukan perayaan yang bersifat ritual, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai bid'ah yang terlarang, sehingga tentunya tidak haram untuk melakukannya. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, salah satu kegiatan yang diadakan oleh Sultan Salahuddin pada peringatan Maulud Nabi yang pertama kali, yaitu pada tahun 1184 atau 580 Hijriah, adalah menyelenggarakan sayembara penulisan riwayat Nabi beserta puji-pujian bagi Nabi dengan bahasa yang seindah mungkin. Seluruh ulama dan sastrawan diundang untuk mengikuti kompetisi tersebut. Pemenang yang menjadi juara pertama adalah Syekh Ja'far Al-Barjanji. Karyanya yang dikenal sebagai Kitab Barjanji sampai sekarang sering dibaca masyarakat di kampung-kampung pada peringatan Maulud Nabi. Barjanji ini bertutur tentang kehidupan Muhammad, mencakup silsilah keturunannya, masa kanak-kanak, remaja, pemuda, hingga diangkat menjadi Rasulullah. Karya itu juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad, serta berbagai peristiwa untuk dijadikan teladan umat manusia. Nama Barjanji diambil dari nama pengarang naskah tersebut, yaitu Syekh Ja'far Al-Barjanji bin Husin bin Abdul Karim, di mana Barjanji ini berasal dari nama sebuah tempat di Kurdistan, yaitu Barjins. Karya tulis tersebut sebenarnya berjudul X Al-Jahawir atau artinya yaitu kalung permata, yang disusun untuk meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kemudian lebih terkenal dengan nama penulisnya, yaitu Barjanji. Ternyata peringatan Maulud Nabi yang diselenggarakan Sultan Salahuddin itu membuahkan hasil yang sangat positif. Semangat umat Islam menghadapi perang salib bergelora kembali. Salahuddin berhasil menghimpun kekuatan, sehingga pada tahun 1187 atau 583 Hijriah, Yerusalem direbut oleh Salahuddin dari tangan bangsa Eropa, dan Masjidil Aqsa menjadi masjid kembali sampai hari ini. Hadirin saudara-saudara yang dirahmati Allah, dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara, perayaan Maulud Nabi atau Muludan dimanfaatkan oleh Wali Songo untuk sarana dakwah dengan berbagai kegiatan yang menarik masyarakat agar mengucapkan syahadatain atau dua kalimat syahadat sebagai pertanda memeluk Islam. Itulah sebabnya perayaan Maulud Nabi disebut perayaan syahadatain yang oleh lidah Jawa diucapkan sekaten. Dua kalimat syahadat itu dilambangkan dengan dua buah gamelan ciptaan Sunan Kalijaga bernama gamelan Kiai Nogowilogo dan Kiai Guntur Madu, yang ditabuh di halaman Masjid Demak pada waktu perayaan Maulud Nabi seperti hari ini. Sebelum menabuh dua gamelan tersebut, orang-orang yang baru masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut terlebih dulu memasuki pintu gerbang atau pengampunan yang disebut gapura, dari bahasa Arab gafura yang artinya dia mengampuni.
Pada zaman Kesultanan Mataram, perayaan Maulud Nabi disebut Grebeg Mulud. Kata grebeg artinya mengikuti, yaitu mengikuti sultan dan para pembesar keluar dari keraton menuju masjid untuk mengikuti perayaan Maulud Nabi, lengkap dengan sarana upacara seperti nasi gunungan dan sebagainya. Di samping Grebeg Mulud ada juga perayaan Grebeg Poso menyambut Idul Fitri, ada Grebeg Besar menyambut Idul Adha. Hadirin yang berbahagia, jadi pada zaman Rasulullah SAW maupun para sahabat tidak ada peringatan Maulud Nabi ini, sehingga tidak termasuk sunat sekalipun. Tapi sebelumnya sudah dikupas bahwa peringatan Maulud tidak haram dan tidak bid'ah karena bukan ritual ibadah mahdoh. Tinggal pertanyaannya, yaitu yang terakhir, apakah mubah? Pada awal-awal tahun Hijriah, segala kebutuhan ibadah dan kegiatan kehidupan sehari-hari sudah dicontohkan Rasulullah yang dihimpun dalam bentuk hadis yang sahih. Kemudian 500 tahun Hijriah, kebutuhan untuk meningkatkan semangat persatuan muslim sangat diperlukan dan muncullah kegiatan Maulud Nabi ini. 1000 tahun Hijriah kemudian, di tataran Nusantara dibutuhkan pensyiaran syahadatain yang dipimpin oleh para wali dan raja-raja, sehingga cara mengisi kegiatan pun berubah menjadi grebeg dan sekaten. Jadi pada tahun 500-an Hijriah oleh para sahabat, dan kemudian pada tahun 1000 Hijriah oleh para wali. Kini 1500 tahun Hijriah kemudian, kebutuhan penggalangan kekuatan Islam ada pada ketertinggalan ilmu pengetahuan, ketertinggalan kekuatan peralatan untuk mempertahankan diri, ketertinggalan ekonomi yang sudah dikuasai non-muslim, dan ketertinggalan kaidah dalam diri muslim dalam kehidupan sehari-hari yang kita kenal ujung-ujungnya adalah akhlakul karimah dari para muslimin atau akhlak muslimin. Ada di mana akhlak muslimin itu? Masyarakat muslim dikenal saat ini lebih dekat atau lebih dikenal sebagai istilah terorisme, ekstremisme, kesemerawutan, ketidakdisiplinan, kejorokan, ketidakamanan, pengelompokan mazhab yang membelah para muslimin, perpecahan ideologi dalam politik bernegara, individualisme yang menonjol, dan lain-lain hal yang bersifat negatif ada pada masyarakat muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, padahal benar bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Namun banyak orang menyimpangkan pernyataan ini kepada pemahaman-pemahaman yang salah kaprah, sehingga menimbulkan banyak kesalahan dalam praktek beragama dan berperilaku. Dan hal ini yang harus disiarkan dalam peringatan Maulud Nabi zaman modern seperti sekarang ini. Pernyataan bahwa Islam adalah agamanya yang rahmatan lil alamin sebenarnya adalah kesimpulan dari firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat ke-107. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Nabi Muhammad SAW diutus untuk membawa ajaran Islam, maka Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat bagi seluruh manusia. Rahmat artinya kelembutan yang berpadu dengan iba, atau dengan kata lain, rahmat dapat diartikan dengan kasih sayang. Jadi diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh manusia. Oleh karena itu, adakah yang lebih urgen pada saat ini? Pertama, dakwah tauhid, seruan untuk berakidah yang benar adalah bentuk rahmat dari Allah Ta'ala. Karena dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah rahmat Allah, maka bagaimana mungkin menjadi sebab perpecahan umat? Justru kesirikanlah yang sebenarnya menjadi sebab perpecahan umat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-31 sampai 32. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah
yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh manusia. Seluruh manusia di muka bumi diwajibkan memeluk agama Islam karena hukum-hukum syariat dan aturan-aturan dalam Islam adalah bentuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada makhluknya. Pengutusan Nabi Muhammad SAW menjadi rahmat karena beliau telah memberikan pencerahan kepada manusia yang awalnya dalam kejahilan dan memberikan hidayah kepada manusia yang awalnya berada dalam kesesatan berupa peribadatan kepada selain Allah. Yang kedua adalah mengajak seluruh umat muslim untuk kembali berjaya dalam menguasai kauniyah, yaitu ilmu-ilmu yang mempelajari apa yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah diperbuat Allah Subhanahu wa taala, selain apa yang telah diucapkan Allah Subhanahu wa taala yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah apa-apa yang diucapkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, sedangkan kauniyah atau alam semesta adalah apa yang diperbuat Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya jauh lebih banyak yang harus kita pelajari. Kita harus sadar bahwa apa yang diperbuat Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih banyak dan jauh lebih detail daripada yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mulai dari ilmu astronomi, ilmu alam semesta, ilmu kebumian, ilmu cuaca, ilmu hayat, ilmu kedokteran, ilmu bebatuan, ilmu air, ilmu bahan, ilmu perkakas, teknologi fabrikasi, teknologi transportasi dan lain sebagainya. Sehingga benar-benar umat Muhammad memberikan rahmatan lil alamin, bukan menjadi beban, menjadi objek, malah menjadi bulan-bulanan umat non-muslim dalam segala bidang. Hadirin yang berbahagia, apa yang terjadi? Ada aksi 4.11, ada aksi 2.12 yang sekarang diikuti hari ini berjamaah bersama subuh. Itu adalah salah satu aksi mengisi Maulud Nabi yang sangat cocok. Saya akan tutup dengan mengingatkan dua hal yang urgent yang harus diisi dalam memperingati Maulud Nabi, yaitu dakwah tauhid seperti yang telah mulai dilakukan para wali dan mengajak seluruh umat Islam untuk kembali berjaya dalam menguasai kauniyah, yaitu ilmu-ilmu yang mempelajari apa yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah diperbuat Allah Subhanahu wa taala. Mari ajak para pemuda-pemudi muslim untuk benar-benar menjadi pemimpin di masing-masing bidang ilmu yang ditekuninya dengan didasari akidah yang kuat dan ketauhidan yang kental. Insya Allah Islam akan kembali berjaya dan Islam menjadi rahmatan lil alamin di masa kini, menjadi terwujud dalam kehidupan keseharian. Kita dukung sholat berjamaah subuh di masjid-masjid yang sekarang sudah mulai dicanangkan sejak hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, yang dengan sebab rahmatnya tersebut kita dikumpulkan di surganya kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.